Jadi kan kamu juga sering lah FYP juga, terus sering ya masuk FYP ku lah minimal. Ya, Nah itu aku juga sempat lihat di postingan kamu sekarang ini jadi salah satu atlet perusahaan makanan gitu ya. ya betul. Itu kamu prosesnya mulai bisa sampai segitu tuh gimana sih? Kok bisa tembus itu? Oke. Ya, lagi-lagi ya. Kalau tentang atlet itu tuh kita ngomongin opportunity gitu. Jadi nggak semua brand itu emang bener-bener nyari influencer yang followersnya banyak terus. Jadi brand-brand itu juga sekarang mulai ngelirik micro influencer yang followersnya masih di antara 3.000 sampai 5.000, ada juga yang 5.000 sampai 10.000. Jadi aku mengambil potensi yang aku bisa ambil. Nah, salah satunya tuh Fitbar Athlete. Nah, Fitbar Athlete itu tuh program untuk 40 orang yang memiliki potensi ya, yang mereka yang jelas harus bisa lari. Orang namanya atlet kan. Ya, Terus juga bisa gimana mempromosikan produk mereka di media sosial, karena kan mereka pasti ingin publikasi dari kita. ya Itu iklan lah ya. iya, mereka nempel ke diri kita gitu. Jadi ada 2 brand yang saat ini kita kolaborasi. Jadi ada brand Fitbar sama brand Ortus. Jadi itu yang sekarang masih ada kontrak sama aku gitu. Jadi cerita awal mulanya sampai segini itu ketika aku mulai memutuskan buat kolaborasi menjemput bola itu. Jadi bola. aku nyari peluang, nyari ini Kamu sampai nyarinya dari mana ini? kita sangat aktif ya. Aku cukup aktif di media sosial sampai ngelihat ada pembukaan untuk 40 atlet itu. Jadi itu kayak open gitu, semua orang bisa ngajuin. Tapi mereka yang nyeleksi gitu. Kita majuin, terus aku isi formnya dengan sesungguhnya lah yang aku bisa apa gitu, masukin segala macam. Mungkin mereka ngelihat akun media sosialku juga oke, atau mereka cocok, akhirnya mereka ambil gitu. Tapi jauh dari saat itu aku banyak banget tuh memproses buat belajar bikin konten, ikut-ikut kelas, bootcamp, bahkan aku beberapa kali ikut kelas offline untuk sosial media. Aku juga ngobrol-ngobrol sama content creator yang langsung praktisinya. Jadi emang prosesnya panjang banget, dan sampai sekarang pun masih banyak mengalami kesusahan. Tapi aku gak akan berhenti karena aku enjoy untuk ngelakuin ini gitu. Berarti kamu dulu tuh mulai belajar lari, mulai belajar konten juga itu dari kamu cari tahu info-info sendiri, kamu cari tahu dari teman-teman kamu gitu-gitu ya? Ya, belajar lari dan belajar konten aku pisahin prosesnya karena itu emang beda timelinenya. Kalau aku lari itu baru suka di tahun 2020-an akhir. Tapi kalau aku suka konten, suka media sosial, suka digital, itu emang aku dari kecil emang sangat tertarik dengan segala macam tentang digital gitu. Dan aku mutusin buat menjadi content creator lari itu setelah aku suka lari. Jadi sebetulnya aku angkat aja apa yang ada di dalam hidupku itu. Gitu. Jadi proses itu berbeda sih. Jadi aku sama-sama memang belajar sendiri, nyari-nyari info sendiri gitu, diskusi sama orang yang lebih pinter, terus aku olah segala macam dan aku terapin buat aku. Dan akhirnya jadi Fitbar Atlet itu ya? Ya alhamdulillah brand mungkin percaya ya dengan apa yang aku lakukan. Karena gini, kemarin aku boleh cerita ya. Ini ada satu brand, aku sebutin aja, itu brandnya namanya On Point Open Ear. Jadi brand ini adalah satu headphone bone conduction yang teknologinya dia nempel di sini. Dia nggak langsung nyumpel ke kuping, Ntar terus kita masuk, gitu lah ya. kasih fotonya ya. Ya, editor. Aku kayaknya ngerasa aku punya potensi yang lebih yang aku bisa tuangkan di kontenku. Salah satunya ketika aku nge-treat si brand ini. Jadi aku nggak sekedar bikinin mereka video dan aku biarin aja gitu di media sosial, mau viewsnya berapa enggak. Tapi aku pantik dengan salah satu AI. Jadi aku memanfaatin AI namanya ManyChat. ManyChat itu bisa ngebaca komentar orang di postingan kita, terus mereka bisa ngirim pesan ke yang komen itu. Nah, aku sebutin dulu di konten, kalau kamu mau tahu harga produk ini silahkan komen On Point.
nama brandnya. Terus Jadi nanti kamu dari mereka nulis on point aja itu kan mereka berarti mereka sangat aware dengan produk mereka. Dan awareness itu yang mereka cari gitu loh. Jadi semakin orang paham sama brand mereka, mereka pasti suka. Itu yang poin satu. Terus dari poin itu mereka langsung bisa generate sales karena aku kirim linknya lewat DM gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang coba aku maksimalin karena memang angka yang aku punya di media sosial belum banyak. Kalau udah punya angka di media sosial banyak mungkin nggak akan separah itu gitu loh. Cara aku berpikir memaksimalkan potensi ya itu salah satu poin plusnya dari aku mungkin sih. Jadi walaupun masih dikit tuh kita harus pinter-pinter berpikir gitu ya. Iya betul. Yang tentang monetisasi tadi itu sebetulnya sangat-sangat gila ya. Maksudnya aku pernah dengar katanya ada orang yang followersnya banyak banget tapi ngejual satu produk pun nggak ada yang beli gitu. Sedangkan ada brand yang followersnya cuma ribuan di bawah 10.000 tapi penjualannya gila-gilaan. Itu ada. Jadi followers itu sekarang bukan segalanya. Tapi gimana kita bikin monetisasi itu adalah poinnya. Jadi apa ya? Ketenaran itu fana deh. Jadi kita tuh Orang sebenarnya tenar mah tuh gampang gitu. kita tuh sebenarnya tuh ngomongin tentang triknya ya berarti. Ya sebetulnya aku Triknya. lagi ngomongin realitanya di media sosial gitu. Kalau kita nyari ketenaran mah nggak ada capeknya gitu. Apalagi orang-orang kan nggak semua nyaman dengan ketenaran. Misal ada orang yang tenar karena keviralan dia terus dia jadi diomongin di mana kan belum tentu dia nyaman gitu kan. Tapi kalau misal dia produknya kejual di mana-mana pasti senang. Jadi hal-hal kayak gitu yang harusnya kita mulai ubah sih pemikirannya. Gitu kalau menurutku ya. Tapi ya bebas lah, ada cara orang masing-masing. Gitu. Menurutmu kamu lihat dari potensi-potensi mahasiswa-mahasiswa di sini aja ya. Itu bisa nggak sih mereka tuh melihat peluang-peluang seperti kamu itu atau kamu yang bahkan menginfluence mereka untuk bisa konten juga kayak kamu gitu. Ya, kalau menurutku emang konten kreator itu nggak buat semua orang pertama, karena kan pasti beda lah. Nggak semua orang nyaman juga di depan kamera kan. Tapi aku cuma mau bilang kalau kamu memang pengen punya karir yang mungkin kamu bisa persiapkan sejak sekarang, atau kamu pengen punya kenalan dari industri ya kamu, atau kamu pengen explore dan ngelihat lebih dalam di industri yang kamu dalemin ini, misal kita olahraga gitu kan ya, konten adalah salah satu jalan pintas sih. Jalan pintas kalau aku bilang itu jalan pintas yang emang bener-bener potensial banget. Kalau harus atau enggaknya harus dicoba sebetulnya. Harus dicoba. Coba aja dulu gitu ya. Iya, at least ya Instagram kita tuh kalau bisa jangan sampai orang ngebuka terus nggak tahu kita siapa, kita bisa apa tuh, jangan sampai. Kalau menurutku ya kita minimal sebutlah kita mahasiswa ini dan aku pernah dapat penghargaan ini dan ini, itu nggak apa-apa karena di media sosial itu tempatnya kita buat majang portofolio kita. Kalau flexing, aku jujur gak suka flexing ya, kayak nggak nyaman aja gitu kan. Tapi memang flexing itu bisa jadi salah satu cara buat personal branding, memang aku akuin, walaupun itu cara yang kurang baik ya. Tapi aku lebih suka menyebut itu sebagai portofolio. Aku tempel, aku pernah kerja sama brand ini, aku pernah bikin sales sekian dari penjualan media sosial. Itu aku tempelin karena aku paham itu relevan dengan aku. Tapi kalau aku punya barang ini nih, anjay gue punya ini, aku kurang nyaman, itu tuh beda konteks. Jadi menurutku kalau harus atau enggak tuh harus patut dicoba. Gimana guys? Mau nyoba? Kalau teman-teman mau nyoba, teman-teman bisa pikirkan poinnya gini. Dari awal aku tadi bilang personal branding itu apa, kan kita mau nunjukin kita sebagai apa di media sosial. Itu yang harus dipikirkan dari awal. Tapi untuk menentukan kita mau persona apa itu yang tepat untuk kita, persona apa yang tepat untuk kita, itu harus kita pakai framework lain. Setelah kita tahu kita harus nunjukin kita sebagai apa, kita harus mikir kita bisanya di apa. Dari kita bisa apa itu kita bisa pilih. Karena kan kebisaan orang ada banyak, kadang ada yang bisa main bola, ada yang bisa lari, ada yang bisa
fotografi, ada yang bisa kesehatan, ada yang bisa bisnis. Itu kan banyak banget kan. Banyak banget. Kadang juga ada orang yang lima-limanya dalam satu orang. Nah, kita pilih salah satu aja. Jangan terlalu banyak untuk menunjukkan kita bisa ini, saya itu. Orang malah bakal bingung. Jadi pilih salah satu yang mungkin kamu akan bisa banget. Terus pilih yang kira-kira kamu bisa ngasilin dari situ, kamu paham industrinya gimana. Terus pilih yang kamu nyaman dikenal dengan itu. Jadi jangka panjang, jangan jangka pendek gitu. Pokoknya ini game jangka panjang gitu. Kamu pilih yang nyaman, pilih yang bisa kamu maksimalin, pilih yang bisa berpotensi, pasang di media sosial dari konten gitu. Jadi banyak banget ya kita ngobrol tadi ya. Banyak banget. Banyak banget. Maaf ya kalau ngelantur ya. Nggak apa-apa. Maaf. Jadi Habib ini dulu dari kecil emang suka ngonten, maksudnya suka digital lah. Gitu ya. Jadi dia hobi digital, terus dia mulai hobi olahraga lari, dan dia kombinasikan lah antara kedua itu menjadi satu dan konsisten berlanjut sehingga dapat pencapaian dari keduanya. Dan tadi dikasih tips-tips juga buat mahasiswa-mahasiswa lain buat istilahnya biar lebih semangat lah, patut dicoba gitu lah, menemukan jalan-jalan pintas ya, jalan pintasnya jalan itu pintas gitu ya. Jadi kalau kalian mau coba meniru ya bisa dibilang meniru ya Habib ya, meniru jalan pintas punya Habib ini bisa kalian coba. Dan makasih banyak Habib udah menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol sore hari ini. Sama-sama. Boleh kasih closing statement buat teman-teman semuanya? Oke. Sedikit closing statement ya. Jadi sebetulnya aku belum terlalu jauh gitu ya dibandingkan dengan orang-orang lain. Tapi aku selalu berpikir aku bisa ngasih insight dari apa yang aku lakukan. Karena aku rasa semua orang bisa berhak berbicara dan semua orang berhak gak ngedengerin gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman emang gak suka sama apa yang aku omongin, bisa pergi gitu. Kalau teman-teman suka dengan aku omongin, bisa stay gitu. Nah, dari keyakinan itu aku mulai ngerasa bahwa setiap orang boleh berbicara yang baik. Nah, aku ngerasa apa ya? Jadi aku mau sampaikan gini. Jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkan diri kita dengan diri kita yang dulu. Kalau kita selalu bandingin sama orang lain, kita nggak akan pede sama diri kita. Misalnya aku bandingin sama konten kreator lain yang udah followers sekian, nggak bakal pede aku duduk di sini. Tapi aku ngebandingin aku sama yang dulu, dan aku ngomong kayak gini ya sebagai aku aja. Aku yang aku ngerti apa, pengalamanku apa, aku sampaikan aja di sini, dan aku pede dengan yang aku punya sekarang. Karena aku nggak mau kemasukan setan yang membandingkan diri aku dengan kreator lain. Pasti jauh lebih kalah, pasti jauh. Tapi aku ngerti sesuatu, makanya aku berani menyampaikan. Nah, buat teman-teman, itu aja pesannya. Kalau dari aku, jangan bandingkan diri kamu sama orang lain, karena kita spesial dengan jalan kita masing-masing. Wah, bagus banget Nice. Mas Habib. Nice. Jadi itu tadi episode pertama dari Orkes Podcast, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye.